Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1-5. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Rumah tangga ibarat ruang pelatihan gimnastik yang berisikan banyak peralatan olahraga dan arena pelatihan yang dapat menolong atlet untuk menjadi semakin mahir. Namun tidak semua orang yang masuk ke dalam ruang tersebut siap untuk mengoptimalkannya secara tepat guna. Misalnya, bukankah sebuah kesia-siaan ketika seseorang masuk ke dalam ruang gimnastik hanya untuk rebahan, apalagi sekadar makan ringan sembari bersenda gurau? Hal ini juga dapat terjadi dalam hidup rumah tangga, yakni ketika sepasang manusia yang tidak siap untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada di dalam hubungannya sebagai suami istri yang dipersatukan oleh kasih Tuhan. Belum lagi, ketidaksiapan mental dan spiritual dari para individu yang berumah tangga akan sangat memengaruhi cara mereka menghadapi beragam tantangan yang dapat terjadi di dalamnya. Perikop bacaan pada hari ini juga menampilkan salah satu bentuk polemik dalam hidup berumah tangga. Sikap Sarai yang memberikan Hagar kepada Abram untuk melahirkan anak adalah sesuatu yang tidak asing dalam budaya hidup masa itu. Namun sikap ini justru cukup melawan janji Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan bagi mereka, yakni bahwa Abram dan Sarai akan mendapatkan keturunan kandung. Meski demikian, nampaknya Sarai pun tidak kuat mental dalam menghadapi berbagai tekanan sosial terkait kondisinya yang belum juga dapat mengandung seorang anak bagi Abram. Alhasil, keputusannya yang tidak berpaut pada janji Tuhan pun menimbulkan masalah baru yang juga mengganggu hubungan rumah tangganya dengan Abram. Namun, hal ini tidaklah sepenuhnya pengaruh dari tindakan Sarai karena Abram pun memainkan peranan penting di dalamnya. Sebagai pihak yang secara langsung mendapatkan janji dari Tuhan, semestinya Abram dapat memberikan pengertian sebagai pendampingan bagi Sarai yang sedang goyah mentalnya akibat tekanan terkait persoalan keturunan. Sahabat Alkitab, pembacaan firman Tuhan pada hari ini menampilkan cuplikan kecil mengenai kondisi sebuah rumah tangga yang sangat membutuhkan ketergantungan iman kepada dan hanya kepada Tuhan. Bahkan, tidak hanya terbatas pada peran suami dan istri, kesiapan hidup sebagai keluarga juga perlu dimiliki oleh setiap individu yang ada di dalamnya. Setiap anggota keluarga perlu memiliki keteguhan iman untuk berpaut pada perkataan Tuhan dan kesigapan untuk saling mendukung dalam menghadapi berbagai situasi yang menekan. Hal ini diperlukan demi membangun keluarga yang kompak dan penuh daya iman. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Tolonglah kami untuk menjalani kehidupan kami secara khusus di dalam keluarga kami dengan berbagai peranan kami masing-masing. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi individu yang hadir membawa banyak kasih untuk saling mendukung dan menopang sesama anggota keluarga kami. Biarlah keluarga kami boleh menjadi cerminan persekutuan dengan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.